orang yang sudah nikah kecelakaan, sudah hamil, kemudian Nabi dikasih tahu bahwa sekarang sudah nikah. Itu Nabi ngendikane itu unik. Alhamdulillah Nabi senang. Qad kharaja min sifahin ila nikah. Yang kedua Uwais Al-Qarni itu masyhur. Uwais Al-Qarni kalau ketemu orang terus dia diketahui wali yang paling afdol saat itu kan Uwais Al-Qarni. Itu hadis sahih. Afdalul qurun Uwais Al-Qarni. Itu Sayyidina Umar itu dipesan Nabi, ya Umar, suatu saat di antara umatku ada orang yang doanya mustajab. Dia namanya Uwais Al-Qarni. Dia orang Qoren. Dia punya ibu, dia tidak haji karena ngrumat ibunya. Nah terus saya tahu dia karena apa ya Rasulullah, alamatnya apa? Dia punya baros, punya penyakit begini-begini yang dihilangkan Allah kecuali mau dirham, kecuali satu keping mata uang. Semuanya dikasih alamat, terus akhirnya Uwais Al-Qarni itu diketahui oleh Umar ketika dia haji. Jadi wong nak dalile fakir wanut Uwais Al-Qarni fakir lah niku napa? Haji eling-eling fakir lah niku napa? Haji ora kok koyo fakirmu terus bener-bener fakir maksudnya terus. Ya Jumatan ae nak fakir. Ben kajine wong fakir napa? Tapi masalahnya sing sugih lah bar kaji ya Jumatan, dadi tetep kalah pirang poin nih. Lane nek pengen menang wong sugih rasa Jumatan, kowe wis kaji tenan kok. Jumatan yo repot. Walhasil terus Uwais Al-Qarni itu jari Umar, kamu sering kesini kita saling berdoa. Uwais Al-Qarni tidak mau. Kalau saya sering ketemu Anda, saya pasti mudahan kakean basah basi. Sudah ini pertemuan kita terakhir. Dan saya pastikan saya meskipun tidak ketemu Anda, saya tetap mendoakan Anda. Ya memang itu resiko kenal itu mesti basa-basi. Itu ulama-ulama dulu. Kalau sekarang wis taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya kan, semacam-macam. Tapi kegedeng ulama itu iso gedhe kowe laruwe apik. Kowe tak melok ngritik ulama lha kowe sapa? Wong kowe ora ulama ya ora apik. Nah padha ulama ngritik ya ben saling kontrol itu bagus. Mulai dulu ulama itu saling enggak sama. Mergo ikhtilaful a'immah rahmah. Misalnya sampean tak bedheki. Ini yang sensitif yang urusan selingkuh. Ada orang zina, Zaid zina sama Sri misalnya. Sebelum nikah sudah kumpul kebo. Terus kemudian Sri itu hamil. Kalau menurut Anda itu Zaid rabi dengan Sri sebelum hamilnya lahir itu boleh apa enggak? Enggak kalau ada di sini. Kalau pacaran kecelakaan hamil itu dikawinkan apa enggak? Dikawinkan kan ada di sini. Oke, setuju Mas? Setuju hamilnya atau setuju kawinnya? Apa? Oh dikawinkan, wedi dia. Setuju Mas? Dikawinkan. Itu alasannya masuk akal. Nah, dikawinkan tuh harus sama yang menghamili atau orang lain? Menghamili itu dikawinkan. Kalau yang menghamili minggat, boleh nggak dikawin orang lain yang tidak menghamili? Nah, semuanya nggak boleh. Nah, cara kowe Mas? Boleh, cara saya boleh. Cara kon? Nggak boleh. Yakin? Loh, kadang lagi ngono bingung kok. Mulane mergo khusuk iku dadi. Semua ulama itu berpendapat boleh. Karena orang yang hamil tanpa nikah sahih itu tidak punya iddah. Iddah itu kalau ada nikah sahih. Kalau ada nikah sahih maka iddah. Nah, dengan dia kawin itu artinya Anda menjadikan dia yang punya tradisi seks bebas, maniak seks, menjadi seksnya syar'an karena nikah. Nah, kalau alasannya halal itu karena supaya tidak zina, supaya nikah, dinikahi yang menghamili atau enggak itu sama-sama boleh karena supaya cepat halal. Sama itu juga ulama fatwanya gitu. Kalau Anda menghalangi nikahnya dia, berarti Anda membiarkan dia dalam perkempulan perkawinan Loh, kalau nanti ngalami loh sebagai kiai. Misalnya begini, ada wali murid, walinya nikah, sowan saya, Gus, saya ini punya anak, sekali-kali tak ajak senam fikih, zaman ngaji tasawuf, mau kena Anda lelah dakhalal jannah, wes yakini tapi rasa fasik. Gus, saya itu punya anak di Malaysia, gini-gini sudah pergaulan bebas, sing lanang bawa Malaysia, bawa Batam, Gus, aku ora roh, raine ora roh. Pokoknya walhasil itu
Saniki anak kula sadar yo ngawekno. Dia datang ke saya kalau nggak salah itu hari Senin. Ya wes saiki dikawekno tak. Sing lanang ngono, wonten Gus. Kowe bapake asli? Nggih, kula bapake asli, bapake cah wedok. Ya wes kawin saiki. Tolong dinongkas lho Gus kawin ya siap-siap. Nak sok kemis aku dosa gede, saiki nak gelem. Pas niku kula badhe jamaah asar. Terus kula ras jamaah, gak usah jamaah saiki kawin. Kok ngene Gus kok aneh. Kowe ora rasane dadi wong alim goblok sanut ta. Kalau teorinya sama seperti itu. Dengan dia tidak kawin kok gandengan meneh, gonjekan meneh, iso wae bengine kelon meneh. Berarti Anda menzinakan anak itu dalam sekian jam. Dengan kamu kawinkan saat itu kelone kok bengi wis halal. Goncekane kok sore golek bakso wis halal. Sampai seperti itu resikonya jadi ulama. Yo loro tenan jadi ulama. Dan itu antar ulama ma'ruf, tahu. Jika antar ulama punya sandi, ana wong dikon kawin ngono kok dijajani seminggu gelem, mesti antar ulama ngerti, mesti goblok. Iya, kalau kan Anda memberi waktu seminggu, artinya membiarkan dia dalam seminggu. Iya, kalau sampai kelon ya zina, ora ya haram. Kowe bayang kok sekelek to, Mus. Udah terlatih sudon, jadi. Ya nggak zina tenan. Ya, artinya kan antar orang alim tahu, misalnya ada orang kok jawab, ya nggak apa-apa seminggu lagi. Wah itu antar orang alim mesti F-nya adalah berarti ada waktu seminggu yang dia mungkin malamnya kelon lagi, atau kalaupun tidak kelon gerudak-geruduk lagi. Dengan kamu kawinkan saat itu dan semuanya mungkin saat itu karena yang minta walinya cawe itu, sing lanang wis gel, kan tidak ada hambatan sama sekali. Lho kalau kelas sampai jamaah ras itu, mun komat nih, lu kes buat jamaah rian, aneh-aneh gitu kan. Saja nih gak apa-apa, saya ke ekstriman gue jamaah sih, gak apa-apa karena rino-rino tidak apa-apa musuh. Tapi nang liwati sewengi bahaya kan? Bahayanya adalah di malam itu ada kemungkinan apa Mas? Dene tak jasudan pinter. Perwate. Wong alim, makanya antar wong alim mesti konangan, gak iso Kang antar wong alim ketutupan. Umpamane teng Rembang wonten sarang wonten lasem akeh wong alim-alim. Dadi antar wong alim ketahuan betul. Mulane antar wong alim duwe sandine. Piye terus diputusno piye langsung kawin ya alim berarti. Wis padha ngerti. Mulane kowe tiru ibu-ibu paling gak kan wah berarti alim. Itu yang kalau yang menikahi itu yang menghamili itu disepakati ulama boleh. Tapi tadi kan ada masalah yang kalau yang nikahi itu orang yang tidak menghamili. Itu rata-rata mazhab kita mengatakan boleh-bolehnya karena mengakhiri zina. Ya soal anaknya tadi bahkan dikawin yang menghamili pun tidak nasab ke bapaknya karena produk tidak nikah apa? Tidak nikah sahih. Nah itu pertanyaannya ya seperti itu. Tapi kalau yang dinikahi orang lain memang banyak ulama mengatakan jangan. Tapi artinya jangan itu bukan berarti tidak sah. Jangan itu sebaiknya jangan. Memang ulama kadang yang ngeper muni orang kok muni rasa tapi bilang apa? Jangan. Jangan tapi nak kayak gini malah dicurigai gitu. Lho nak wonge ayu kan bahaya kowe dicurigai nek elek ra apa-apa wis. Jangan piye kan gak jelas. Lah itu kitab Mizan Kubro, kitab yang dikarang Imam Syaroni itu membicarakan itu detail. Bahkan beliau punya sanad ila Rasulillah bahwa saat itu Nabi komentar orang yang sudah nikah kecelakaan sudah hamil, kemudian Nabi dikasih tahu bahwa sekarang sudah nikah. Itu Nabi ngendikane itu unik. Alhamdulillah Nabi senang. Qad kharaja min sifahin ila nikahin. Bagus dua orang itu sudah keluar dari tradisi zina, sekarang ke tradisi nikah. Dan Nabi tidak menghentikan rajam, tidak menghentikan had. Itu menunjukkan bahwa tidak semua dalam sejarah Islam itu semuanya diperlakukan sama. Nabi mau komentar qad kharaja min sifahin ila nikahin. Dua orang ini sudah keluar dari tradisi zina ke tradisi nikah. Nah, sama misalnya Anda sebagai orang alim Senin asar itu dikon nikahno. Anda tidak boleh jawab sesuk-sesuk mawon atau hari Kamis karena ada 2 hari atau 2 malam yang potensi. Nah jadi Mustafa langsung ora potensi ini mun bahasa kula luwih sopan nggih ya. Luwih berperadaban. Jadi wong alim ku berat.
Mulane ulama itu mestine para pangeran. Mergo mikir ngono iku yo angel. Tapi itu pikiran sing lazim antar ulama. Kamu cari di Sulam Taufik, di kitab Ikhya, di semua kitab fikih fatwanya seragam seperti itu. Kalau mungkin fauron ya fauron, kalau mungkin seketika ya seketika. Tapi dalam adat kan tidak lazim. Nah kalau tidak lazim gampang tuh diakali. Mohon pokoknya saya ini karena saya Pak tak sekseni aku, Gus. Tapi mungkin keluarga tekani kemis, itu acara seremonial, nggak usah kemis acara gampang. Terus sebenarnya kayak saya itu senang kok gawe angin. Ya kan selesai kan sebenarnya kita ya kompromi adat, tapi ya kompromi hukum. Kita tahu mikir ngono. Ya cek tak kandani iku lagi. Nggak ada geman wani wong alim, tetap kualat. Soal kira cocok, kecuali ke podo ngalime hasut-hasutan sidik macam, gue seni ini dunia. Dan orang alim serasa melok-melok, ngeri. Fa'innaluhumal ulama masmumah dari Imam Nawawi itu dagingnya ulama itu ono racun, itu macam-macam mesti kualat. Iku ulama era kepengen mesti malati, karena ya itu tadi orang sehari-harinya itu otaknya, pikirannya, darahnya semuanya untuk menertibkan hukumnya pangeran. Kemudian mau komentari mau urusan sepe.